بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه وأتباعه ومن والاه، أما بعد. أحييكم بتحية الإسلام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات. الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صفيه وخليله الذي لا نبي ولا رسول بعده. اللهم صل وسلم وبارك على نبينا وقدوتنا نبينا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأصحابه وأتباعه ومن سار على نهجه واستنى بسنته واتبعهم بإحسان إلى يوم القيامة. أما بعد، ولقد قال الله تعالى في كتابه العزيز وهو أصدق القائلين: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. Wahai orang yang beriman, mari kita tingkatkan ketakwaan dan keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala haqqa tuqatih, dengan sebenar-benarnya ketakwaan. Wala tamutunna illa wa antum muslimun, jangan sekali-kali kita wafat kecuali dalam keadaan iman, Islam, menyerahkan diri hanya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wa qala aidan wa tazawwadu fa inna khairaz zadi taqwa, dan perbanyaklah mencari perbekalan, fa inna khairaz zadi taqwa, sesungguhnya sebaik-baik bekal yang akan kita bawa di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala tiada lain adalah ketakwaan dan keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wa qala Nabi alaihi salatu wassalam, dan Nabi alaihi salatu wassalam beliau bersabda: man yuridillahu bihi khairan yufaqihu fid din, barang siapa seseorang yang Allah inginkan kebaikan bagi orang tersebut, yufaqihu fid din, maka Allah akan fahamkan orang tersebut dengan agamanya. Dan Nabi alaihi salatu wassalam beliau bersabda: man salaka tariqan yaltamisuhu fi ilma sahhalallahu lahu bihi tariqan ilal jannah. Barang siapa seseorang yang menempuh suatu jalan, yaltamisu fi ilma, dia niatkan menuntut ilmu, sahhalallahu bihi, maka Allah mudahkan dengan menuntut ilmu tersebut tariqan ilal jannah, jalan dimudahkan untuk masuknya surga Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semoga kita yang bisa hadir salat berjamaah, kemudian majelis ilmu ini, termasuk orang-orang yang Allah inginkan kebaikan fid dunya hasanah, kebaikan di dunia, wa fil akhirati hasanah, kebaikan di akhirat kita, wa qina adzabannar. Dan semoga Allah menjaga kita semuanya dari api nerakanya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan semoga kita termasuk orang-orang yang dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk mendapatkan surganya Allah dengan kita menuntut ilmu, dengan kita mempelajari agama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah Subhanahu wa Ta'ala alladzi tatimmu salihat, karena nikmat-nikmat yang Allah berikan kepada kita yang begitu banyak, nikmat yang Allah berikan kepada kita. Wa in ta'udu nikmatallahi la tuhsuha, seandainya kalian menghitung nikmat yang Allah berikan, la tuhsuha, niscaya kita tidak akan bisa menghitung berapa banyak nikmat yang telah Allah curahkan kepada kita. Innal insana ladzalumun kafar, kebanyakan manusia jarang bersyukur, bahkan kufur atas nikmat yang Allah berikan. Semoga kita termasuk orang-orang yang selalu bersyukur kepada Allah dan bukan orang-orang yang mengingkari nikmat Allah. Kedua kalinya salawat dan salam tak lupa senantiasa kita bacakan kepada Nabi kita, Nabi Agung, Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam,
yang karena perjuangan beliau kita mendapatkan nikmatnya merebut Islam, keimanan ini, dan semoga beliau kelak yaumul qiyamah atas izin Allah memberikan syafaat kepada kita semuanya ya Arhamar Rahimin atas rahmat dan kasih sayang Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Jamaah rahimani wa rahimakumullah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Suatu hari Rasulullah SAW beliau bersabda, diriwayatkan oleh Imam An-Nasai, At-Tirmidzi wa ghairuhu. Rasul bersabda, ala inna sil'atallahi ghaliyah. Ala sil'atallahi yal jannah. Ala, ketahuilah, inna sil'atallahi ghaliyah. Sesungguhnya barang dagangan Allah itu sangat mahal. Wa inna sil'atallahi al jannah. Ketahuilah barang yang dijual belikan diperdagangkan oleh Allah yang sangat mahal itu tiada lain adalah surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Al-jannatu huffat bil makarih. Namun ketahuilah surga itu diliputi oleh hal-hal yang tidak disukai oleh hawa nafsu kita. Salat berjamaah sangat berat, lebih baik nonton TV, lebih baik ngobrol, mendengarkan taklim, lebih tidak dicintai oleh hawa nafsu kita. Lebih baik ngobrol di belakang dan seterusnya. Wa huffatil naru bisyahwat. Adapun nerakanya Allah Subhanahu wa taala diliputi oleh hal-hal yang disukai, bahkan yang dicenderungi oleh hawa nafsu kita. Allahumma inna nas'alukal jannah. Kami mohon kepada Allah surganya Allah Subhanahu wa taala. Wa ma yuqarribuha min qaulin wa amal. Dan ya Allah mudahkan kita untuk beramal-amal membuat kita semakin dekat kepada surgamu. Wa na'udzubika minan nar. Ya Allah lindungilah kita semuanya dari api neraka-Nya Allah. Wa ma yuqarribuha min qaulin wa amal. Dan amal-amal yang mendekatkan dari neraka-Nya Allah, maka jauhkanlah itu kepada kita semuanya. Maka jamaah rahimani wa rahimakumullah, surganya Allah itu mahal, dagangannya Allah itu mahal. Wa inna likulli tijaratin khasarah wa ribha. Bahwasanya jual beli itu ada rugi, ada untungnya. Illa min thalathin, kecuali 3 hal jual beli yang tidak akan merugi. Jual beli apa itu yang tidak akan merugi? Proyek ada untung, ada rugi. Dagang ada untung, ada rugi. Pertanian kadang panen, kadang usuk, gitu ya. Perdagangan ya, kadang untung, kadang rugi. Jualan dagang kadang untung, kadang rugi. Tapi ada 3 jual beli la khasaratalah, yang tidak ada kerugiannya. Apa itu jemaah? Allah Ta'ala berfirman di surat Fatir, surat ke-35, ada 3 jual beli yang tidak akan merugi. Apa itu? Allah Ta'ala berfirman, innal ladzina yatluna kitaballah wa aqamus salata wa anfaqu mimma razaqnahum sirran wa alaniyah yarjuna tijaratan lan tabur. Jadi jual beli yang tidak akan pernah merugi itu ada 3. Allah Ta'ala berfirman, akan kita bahas satu persatu. Yang pertama, innal ladzina yatluna kitaballah. Jual beli yang tidak akan rugi yang pertama, yatluna kitaballah, yaitu orang yang istiqomah membaca kalam Allah Subhanahu wa taala, membaca Al-Qur'an. Yang kedua, wa aqamus shalah, orang yang istiqomah mendirikan salat. Yang ketiga, wa anfaqu mimma razaqnahum sirran wa alaniyah, yaitu orang-orang yang sedekah sirran, baik sembunyi-sembunyi, aw alaniyah, atau sedekah yang terang-terangan. Yarjuna tijaratan lan tabur, mereka berharap kepada Allah, yaitu jual beli yang tidak akan merugi. Jual beli yang tidak merugi yang Allah sebutkan di surat Fatir, surat 35 ayat 29. Yang pertama, yatluna kitaballah, membaca Al-Quran ya.
menghafal Al-Quran, yatluna kitab Allah, mempelajari kalam Allah Azza wa Jalla. Namun secara matematis atau secara ekonomi, orang membaca Al-Quran rugi, gitu. Seharusnya mengerjakan proyek ini, seharusnya mengerjakan target ini, seharusnya dagang, seharusnya ke sawah, tapi orang ini membaca Al-Quran, maka waktunya tersita untuk membaca Al-Quran. Waktu dagangnya tersita untuk membaca Al-Quran. Waktu di kantornya habis untuk baca Al-Quran. Yatluna kitab Allah, seolah-olah merugi. Padahal jamaah yang dimulakan Allah Subhanahu wa ta'ala, membaca Al-Quran adalah salah satu penggugur dosa-dosa kita. Sebagaimana sabda Rasulullah SAW dari Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu ta'ala anhu, man qara'a harfan minal Qur'an falahu hasanah wal hasanatu bi asyri amsalihha wa la aqulu alif lam mim harf walakin alifun harf wa lamun harf wa mimun harf. Sesungguhnya satu huruf Al-Quran itu satu kebaikan, dan satu kebaikan dilipat gandakan menjadi 10 kebaikan. Dan tidaklah alif lam mim itu satu huruf. Alif satu huruf, lam satu huruf, mim satu huruf. Alif lam mim 3 huruf, 30 kebaikan. 30 kebaikan. Dan Allah Ta'ala berfirman di surat Hud, ya, surat ke-11 ayat 114, innal hasanati yudhibna sayyi'at. Ketahuilah, amal-amal soleh, kebaikan-kebaikan, yudhibna sayyi'at, akan menghapus dosa-dosa kita yang telah lalu. Dan tidak ada yang bisa menghapus dosa salah satunya kecuali kita tidak membaca Al-Quran. Satu hurufnya 10 kebaikan, menghapus 10 dosa dan kesalahan kita. Kesalahan kita begitu banyak, dosa kita begitu menumpuk. Bagaimana Allah mengampuni kita ketika kita jauh dari Al-Quran, kita jauh dari kalam Allah Subhanahu wa ta'ala? Bagaimana Allah akan dekat dengan kita ketika kita tidak dekat dengan kalam Allah Subhanahu wa ta'ala? Bahkan Allah akan mencabut keberkahan, baik harta kita, keluarga kita, jabatan kita, ketika kita jauh dari kalam Allah Subhanahu wa ta'ala. Rumah yang begitu mewah merasa menyeramkan, keluarga yang seharusnya penuh keharmonisan tapi penuh kericuhan, penuh konflik, anak yang harusnya taat, anak yang harusnya menurut kepada orang tuanya tapi menjadi pembangkang dan lain sebagainya. Tiada lain, keluarga tersebut, rumah tersebut jauh dari kalam Allah Subhanahu wa ta'ala. Allah Ta'ala mengingatkan kita di surat Thaha, surat ke-20 ayat 124, wa man a'rada 'an dzikri fa inna lahu ma'isyatan dhanka. Wa man a'rada, barang siapa seseorang berpaling, an dzikri, dari Al-Quran, fa inna lahu ma'isyatan dhanka, maka Allah jadikan bagi orang tersebut ma'isyah, kehidupan, dhanka, yang sempit, yang tidak berkah. Jadi jamaah, ketika rumah kita penuh dengan konflik, anak kita tidak mudah diatur, suka membangkang, harta rumah yang mewah malah penuh tangis, penuh konflik dan lain sebagainya, bukan tidak lain, salah satunya karena keluarga kita jauh dari Al-Quran, jauh dari kalam Allah Subhanahu wa ta'ala. Ma'isyatan dhanka, Allah jadikan kehidupan orang itu serba tidak berkah. Harta yang banyak terasa kurang, rumah yang mewah, rumah yang besar penuh dengan konflik, tidak nyaman dan lain sebagainya. Istri susah diatur dan lain sebagainya. Jabatan malah membuat kita semakin jauh dari Allah.
Tiada lain semua itu karena kita berpaling dari Allah. Allah Ta'ala, saya ulangi, mengingatkan, wa man a'rada an dzikri, barang siapa seseorang yang berpaling dari Al-Quran, dari peringatanku, fa inna lahu ma'isyah, Allah jadikan bagi orang tersebut kehidupannya dongka, serba sempit, tidak penuh berkah. Bahkan Nabi SAW beliau bersabda, al-baitul ladzi yuqra'u fihi suratul Baqarah tafirru minhu syaitan. Rumah yang di dalamnya tidak dibaca, yang dibacakan di dalamnya Al-Quran, terutama surat Al-Baqarah, tafirru minhu syaitan, maka syaitan yang merusak hubungan rumah tangga terusir dari rumah tersebut. Namun kalau rumah, mohon maaf, penuhnya dengan musik, game, dan lain sebagainya yang tidak ada mengundang unsur Al-Quran, ketahuilah rumah tersebut seperti rumah yang bobrok. Sebagaimana sabda Rasulullah SAW, beliau bersabda, al-baitul ladzi la yuqra'u fihi al-Quran ka baitil kharbi. Dalam hadis sahih Rasul bersabda, al-baitul ladzi la yuqra'u fihi al-Quran, sesungguhnya rumah yang tidak dibacakan di dalamnya Al-Quran, kabaitil kharbi, seperti rumah yang rusak. Semewah apapun, sehebat apapun rumah itu, walaupun di real estate sekalipun, ketika rumah itu jauh dari kalam Allah, maka rumah tersebut kabaitil kharbi, seperti rumah yang rusak, penghuninya rusak, orang-orang yang di dalamnya penuh dengan emosi, amarah, konflik, karena syaitan menguasai rumah tersebut. Fa'na'udzubillahi tsumma na'udzubillah. Jadi jual beli yang tidak akan merugi yang pertama yaitu adalah innal ladzina yatluna kitaballah, yaitu orang-orang yang istiqomah membaca kalam Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan Nabi SAW beliau bersabda dari Utsman bin Affan radhiyallahu ta'ala anhu, khairukum man ta'allama al-Qur'ana wa 'allamahu. Sebaik-baik manusia di antara kalian man ta'allama al-Qur'an, yaitu seseorang yang mempelajari Al-Qur'an, wa 'allamahu, dan dia mengajarkan Al-Qur'an tersebut. Orang yang terbaik di antara kita adalah orang yang meluangkan waktunya untuk mempelajari Al-Quran. Bukan hanya itu, dia pun mengajarkan Al-Quran tersebut kepada keluarganya. Maka alhamdulillah Masjid Babin Rois Waskita Karya juga mengadakan tahsin di Heritage itu untuk akhwatnya hari Senin Selasa, ikhwannya Rabu Kamis, Selasa Rabu. Kemudian di Babussalam pun ada tahsin ya, Selasa Rabu Kamis. Maka ini adalah kesempatan untuk jemaah jual beli yang tidak akan rugi di hadapan Allah Azza wa Jalla, yaitu yang pertama membaca Al-Quran dan mempelajarinya. Walaupun menyita waktu kita, walaupun menguras energi kita, tapi ketahuilah pertanyaan di alam kubur yang tidak akan mungkin kita bisa menjawabnya kecuali dengan membaca dan mempelajari Al-Quran. Jawabannya pertanyaan wa ma kitabuka. Di alam kubur kita akan ditanya, apa kitabmu, apa bacaanmu. Ketika kita tidak mempelajari Al-Quran, mengamalkannya, maka kita tidak akan bisa menjawab apa yang ditanya oleh para malaikat di alam kubur. Wal-'iyadu billah. Semoga Allah Subhanahu wa ta'ala memudahkan kita untuk menjawab pertanyaan alam kubur tersebut. Amin ya rabbal alamin. Yang kedua jemaah, jual beli yang tidak akan rugi yang Allah sebutkan di surat Fatir ayat 29, yaitu adalah wa aqamus shalah, yaitu mendirikan sholat. Mendirikan sholat bagi orang-orang yang menganggap sholat memakan waktu dianggap rugi. Pedagang untuk sholat berjamaah butuh waktu 10 menit, 5 sampai 10 menit. Bapak-bapak pegawai untuk sholat 5 waktu, terutama berjamaah, membutuhkan waktu 5 sampai 10 menit.
petani dan sebagainya, maka itu seolah-olah mengambil waktu kerjanya dan lain sebagainya. Tapi ketahuilah bahwasanya sholat itu kita membutuhkan sholat, bukan sholat yang butuh kita. Kita yang butuh Allah, bukan Allah yang butuh kita. Rasulullah SAW beliau bersabda dari sahabat Abdullah bin Abbas radhiyallahu taala anhu, "Mathalu shalawatil khamsi kamathali nahrin fi babi ahadikum yaghtasilu minhu kulla yawmin khamsa marrat hal yabqa fi badanihi darbun syai'un." Nabi alaihi salatu wasallam beliau menggambarkan bahwasan yang butuh sholat itu kita. Kita butuh mandi atau mandi butuh kita, jemaah? Kita butuh mandi atau tidak? Pada diam, pada tidur. Kita butuh mandi tidak sehari 2 kali atau 3 kali, butuh tidak? Nah, kalau kita nggak mandi, apa mandinya yang rugi atau kita yang rugi? Kita yang rugi, gatal, kotor dan sebagainya. Maka Rasulullah SAW menggambarkan sholat itu kita yang butuh. Mathalus shalawatil khamsi, perumpamaan sholat 5 waktu itu kamathali nahrin jarin khamrin fi babi ahdikum, sebagaimana sungai mengalir yang jernih di depan pintu rumah kalian. Yaghtasilu minhu kulla yawm, yang dia mandi di sungai yang bersih tadi, yang jernih tadi, sehari 5 kali. Kemudian Rasul bertanya, hal yabqa fi badanihi darbun, apakah orang yang mandi sehari 5 kali masih tersisa kotoran di tubuhnya? Jawabannya masih ada tidak? Tidak ada. Fakadzalika mithlu shalawatil khamsi, demikianlah perumpamaan sholat 5 waktu. Sholat 5 waktu bukan kitalah yang butuh sholat tersebut. Sholat menghapus dosa-dosa kita. Jadi kita dari subuh berdosa, bermaksiat, kemudian kita mandi lagi di waktu zuhur. Setelah zuhur ada lagi dosa mata, dosa telinga. Sholat asar seolah-olah kita mandi lagi. Setelah asar di kereta, di bis, melihat yang diharamkan oleh Allah, melihat aurat dan seterusnya. Kemudian sholat maghrib, gitu ya. Sholat maghrib menghapus dosa-dosa kita. Kemudian sholat isya menghapus dosa-dosa kita, dan seterusnya. Itulah sholat 5 waktu. Kemudian sholat-sholat apa yang sangat dianjurkan oleh Nabi SAW selain sholat 5 waktu? Yang pertama, jemaah, yang paling utama yaitu yang pertama sholat rakaat al-fajri, sholat 2 rakaat sebelum subuh. Nabi SAW bersabda dari Ummul Mukminin Aisyah radhiyallahu taala anha, rakaat al-fajri khairum minad dunya wa ma fiha. 2 rakaat sebelum subuh itu jauh lebih berharga, jauh lebih mulia dibandingkan dunia dan seisinya. Banyak kita yang tidak berani telat ke kantor. Banyak kita yang rela pagi-pagi berangkat ke kantor tidak telat, tapi sholat 2 sebelum subuh, ketahuilah itu lebih baik daripada dunia dan seisinya. Sholat sunnah ya, qabliyah subuh lebih baik daripada dunia dan seisinya. Dan diriwayatkan oleh Ummul Mukminin Aisyah radhiyallahu taala anha, tidaklah Nabi asyaddu ta'ahudan min rakaatayil fajr. Rasul itu tidak pernah sholat sunnah yang lebih serius melebihi sholat sunnah qobliyah subuh. Bahkan Rasulullah SAW melaksanakan qobliyah subuh itu muqiman atau musafiran, baik ketika beliau mungkin tinggal di rumah atau musafiran, atau beliau melakukan perjalanan, itu tidak pernah meninggalkan qobliyah subuh. Adapun qobliyah dan ba'diyah sholat yang lain itu tidak perlu dikerjakan. Misalnya kita musafir, kita melakukan perjalanan, sholat zuhur kita jamak dengan sholat asar. Kalau perjalanannya 85 kilo, maka dikosor menjadi 2-2, tidak ada qobliyah, tidak ada ba'diyah. Tapi Rasulullah sholat qobliyah subuh tetap beliau laksanakan walaupun dalam kondisi musafir, dalam keadaan bepergian, karena keutamaannya lebih baik daripada dunia dan seisinya. Sholat sunnah kedua yang sangat mulia
yaitu salatul isyraq, yaitu salat isyraq. Dari sahabat Abu Umamah Al-Bahili radhiyallahu taala anhu, man shalla fil ghadati jamaah, barang siapa seseorang salat subuh berjamaah, thumma qa'ada, kemudian dia tidak meninggalkan masjidnya, yadhkurullah, dia berzikir, hatta tatlu asyams, sampai terbit matahari, thumma shalla raka'atain, kemudian dia salat 2 rakaat, faka'annama al-hajj wal umrah tamatan, seolah dia mendapatkan pahala haji dan umrah yang sempurna. Jadi setelah sholat qabliyah ada sholat isyraq. Isyraq itu yaitu setelah matahari terbit nunggu 7 sampai 10 menit. Itu ada waktu isyraq tuh di belakang ya. Subuh 4:28, isyraq 5:43. Itu waktu isyraq. Pahalanya seperti haji dan umrah. Yang kedua yaitu sholat duha. Nabi SAW beliau bersabda dalam hadis sahih bahwasanya setiap persendian kita yang berjumlah 360 dalam tubuh kita wajib sedekah. Wa yakfi bidzalika raka'atain duha, dan cukuplah bagi kita sholat 2 rakaat duha. Jadi duha itu juga mempunyai keutamaan seperti sedekah 360 persendian setiap hari, minimal 2 rakaat. Sholat apa jemaah setelah sholat duha? Yaitu sholat sunnah rawatib. Sholat sunnah rawatib. Hadisnya dari Ummu Salamah dan juga dari Aisyah radhiyallahu taala anha, Rasulullah SAW beliau bersabda, man shalla ithnataya asyrata raka'atan nafilatan khairu faridatin banallahu lahu baitan fil jannah. Barang siapa seseorang sholat 12 rakaat nafilah, sholat sunnah, khairu faridah, bukan sholat wajib, banallahu lahu baitan fil jannah, Allah bangunkan bagi orang tersebut setiap hari pula istana di surganya Allah Azza wa Jalla. Apa itu 12 rakaat? Dari Ummul Mukminin Aisyah radhiyallahu taala anha, Rasul bersabda, arba'an qabla zuhur, 4 rakaat sebelum zuhur, wa raka'ataini ba'da, 2 rakaat setelah zuhur, udah 6 Pak ya. Wa raka'ataini ba'dal maghrib, wa raka'ataini ba'dal isya, 2 rakaat setelah maghrib, 2 rakaat setelah isya, sudah berapa? 10. Wa raka'ataini qabla al-fajr, dan 2 rakaat sebelum subuh. Ya, 2 rakaat sebelum subuh, 4 rakaat sebelum zuhur, 2 rakaat setelah zuhur, 2 rakaat setelah maghrib, 2 rakaat setelah isya. 12 rakaat ini yang bisa melaksanakan sehari semalam, illa banallahu lahu baitan fil jannah, kecuali Allah bangunkan bagi orang tersebut rumah atau istana di surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Salat sunnah selanjutnya yang sangat dianjurkan oleh Nabi yaitu al-witru qablan naum, yaitu dianjurkan salat witir walaupun 1 rakaat sebelum tidur ya. Salat witir 1 rakaat sebelum apa jemaah? Tidur. Nabi SAW berwasiat kepada Abu Hurairah radhiyallahu ta'ala anhu, "Ausaini khalili bi thalathin." Rasulullah berwasiat kepadaku 3 hal. Al-witru qabla an arqud, untuk witir 1 rakaat walaupun 1 rakaat sebelum tidur. Jadi Rasulullah berwasiat untuk sholat witir walaupun 1 rakaat sebelum tidur kepada Abu Hurairah. Yang kedua, asyamu thalathati ayyam, puasa ayyamul bid 3 hari setiap bulan. Misalnya hari ini tanggal berapa nih? 14 ya, 14, besok 15, ayyamul bid 13, 14, 15. Nah, ayyamul bid ini pahalanya yang rutin itu seolah-olah kasyamid dahri, pahalanya seperti puasa setahun. Sehari sebulan 3, sebulan 3, sebulan 3, 13, 14, 15 sampai 12 bulan. Satu kebaikan dilipat gandakan 10, seolah-olah setahun berpuasa. Ini jamaah. Yang terakhir wasiat Rasulullah rakaatain duha, yaitu 2 rakaat sholat duha.
Jadi sholat duha juga udah kita sebutkan, yaitu sholat sunnah yang sangat dianjurkan oleh Nabi SAW. Apalagi jamaah, yaitu qiyamul lail, yaitu dianjurkan, yaitu qiyamul lail. Allah Ta'ala berfirman di surah Al-Isra ayat 78, 79 ya, sampai 78, kemudian 79, 80. Allah Ta'ala berfirman, wa minal laili fatahajjad bihi nafilatan lak asa ayyab'atsaka rabbuka maqaman mahmuda. Bangunlah malam kalian walaupun sebentar, walaupun hanya 2 rakaat. Asa ayyab'atsaka rabbuka maqaman mahmuda. Maka Allah akan membangkitkan orang tersebut nanti di yaumil qiyamah maqaman mahmuda, yaitu di tempat yang sangat mulia, di tempat yang sangat mulia. Jadi ini sholat-sholat yang sangat dianjurkan oleh Nabi SAW, ya sehari semalam. Yang pertama 2 rakaat sebelum subuh, yang kedua 2 rakaat sholat isra, 2 rakaat duha, gitu ya. Kemudian 12 rakaat sholat sunat rawatib, 4 sebelum zuhur, 2 setelah zuhur, 2 setelah maghrib, 2 setelah isya, 2 sebelum subuh, ya, 12 rakaat ini Allah bangunkan bagi orang tersebut istana di surga. Salat selanjutnya yang sangat dianjurkan Nabi, walaupun 1 rakaat, walaupun kita malas misal pulang kantor kan capek, wudu dulu sebelum tidur, sholat 1 rakaat, habis itu boleh tidur. Orang yang 1 rakaat saja sebelum tidur, Allah janjikan asa ayyab'atsaka rabbuka maqaman mahmuda. Orang yang bisa qiyamul lail, maka walaupun 1 rakaat witir, Allah akan bangunkan orang tersebut. Allah bangkitkan orang tersebut nanti di yaumil qiyamah maqaman mahmuda, di tempat yang terpuji. Nah, ini sholat-sholat sunnah, sholat-sholat sunnah. Jadi sholat-sholat sunnah ini adalah nanti di akhirat pertama kali yang akan dihisab oleh Allah adalah sholat wajib kita. Kemudian Allah Ta'ala mengatakan kepada para malaikatnya, kalau engkau melihat dari hambaku yang wajib ada kekurangan, mungkin sholat wajib kita ada yang dulu, zaman dulu ada yang ketinggalan, ada yang diproyek malas dan lain sebagainya, fa'akmilu, maka sempurnakanlah sholat wajib hambaku bin nawafil, dengan amal-amal sholat sunnah. Jadi sholat sunnah kita itu sebagai penyempurna dari amalan sholat wajib kita. Ya, bukan dikodok. Ya. Di Islam tidak ada kodok sholat. Misalnya dulu di proyek nggak sholat sebulan, mungkin mohon maaf, atau nggak sholat setahun, pernah ya. Ada jemaah yang bercerita nggak sholat 3 tahun. Ustaz, apakah harus dikodok 3 tahun dengan sholat? Maka kita cukup bertobat kepada Allah dengan taubatan nasuha. Kemudian sholat 5 waktu jangan pernah tinggalkan lagi. Kemudian perbanyak sholat sunnah. Karena sholat sunnah itu sebagai apa? Penyempurna dari sholat wajib yang pernah kita tinggalkan. Ini ya jamaah. Yang terakhir, jual beli yang tidak akan merugi, yaitu adalah wa anfaqu mimma razaqnahum sirra wa alaniyah, yaitu orang-orang yang mereka senantiasa bersedekah sirron, baik sembunyi-sembunyi, aw alaniyah, ataupun terang-terangan, saatan, baik dalam keadaan lapang, ataupun dalam keadaan dayiqan, atau dalam keadaan sempit, orang ini tetap apa? Sedekah. Ulaika yarjuna tijaratan lam tabur. Allah lanjutkan, mereka itulah orang-orang yang mendapatkan atau menginginkan jual beli yang tidak akan pernah merugi. Jadi jual beli yang tidak akan pernah merugi, yang Allah sebutkan tadi di surat Fatir, ya, surat ke-35 ayat 29. Yang pertama, membaca Al-Quran. Kiatkan kita juga membaca kalam Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena derajat kita di akhirat itu tergantung jumlah bacaan kita Al-Quran di dunia. Rasul bersabda, fa inna manzilataka inda akhiril ayati allati qara'taha. Bacalah Al-Quran,
sebagaimana engkau membaca Al-Quran dulu di dunia. Kalau di dunia nggak baca gimana nanti? Fa inna manzilataka, sesungguhnya posisi engkau di akhirat inda akhiril ayat allati qara'taha, sesuai jumlah ayat yang engkau dulu baca di dunia. Kalau kita baca di dunia juz 1 saja, kita di akhirat manzilahnya paling rendah mungkin. Kalau 2 juz semakin tinggi, 3 juz semakin tinggi, 4 juz semakin tinggi. Fa inna manzilataka, sesungguhnya posisi engkau nanti di akhirat inda akhiril ayat, sesuai dengan jumlah ayat allati qara'taha, yang engkau baca dulu di dunia. Yang kedua, jual beli yang tidak akan rugi, yaitu sholat yang sunnah yang telah kita sebutkan, ya. Karena sholat itu adalah menghapus dosa-dosa kita, mengangkat derajat kita, dan hubungan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, yaitu dengan sholat. Ketika sholat itu putus, maka semua amal kita pun akan putus. Hubungan kita kepada Allah pun akan putus. Sebanyak apapun dosa kita, seburuk apapun diri kita, sebanyak apapun dosa kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, jangan pernah sampai sholat kita putus. Karena itu satu-satunya hubungan kita kepada Allah. Karena itu satu-satunya amalan yang akan pertama dihisab oleh Allah. Fa in shalahat faqad aflaha wa anja. Seandainya orang itu sholatnya baik, maka Allah hitung semua amalnya ikut baik. Wa in fasadat, kalau sudah sholatnya rusak, fasadat faqad khasira wa khaba, maka amalan yang lain akan semakin rusak di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan yang ketiga, jual beli yang tidak akan merugi, yaitu tiada lain adalah sedekah. Walaupun seolah-olah sedekah itu, kalau kita punya uang 100.000, kita sedekah 50.000, maka nominal yang ada di saku kita 50. Seolah-olah merugi, tapi tidak dengan agama Allah Azza wa Jalla. Allah Ta'ala berfirman di surat An-Nahl, surat 16, ma indakum yanfadu wa ma indallahi baq. Apa yang kalian makan, apa yang kalian pakai, yanfad, hukumnya habis di hadapan Allah. Wa ma indallahi baq, dan apa yang engkau infakkan di jalan Allah, diberikan kepada fakir miskin, diberikan anak yatim, engkau keluarkan zakat, dikeluarkan sedekah, wakaf, bakin, yang kita keluarkan itu walaupun nominalnya berkurang dari diri kita, bakin, itulah yang akan kekal dan abadi di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semoga 3 jual beli ini, ya, walaupun menurut kita rugi, baca Quran habisin waktu, sholat, coba sholat tadi kita sebutkan menghabiskan energi, seolah rugi. Sedekah 100.000 uang kita jadi sisa 50.000. Tapi ketahuilah, yang kita sedekahkan itulah yang kekal dan abadi. Yang kita baca dari Al-Quran, ayat, waktu yang kita pergunakan, itulah waktu yang berkah di hadapan Allah. Waktu sholat itu adalah waktu terbaik kita dekat dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Demikian jamaah kajian pada siang hari ini. Masih ada waktu 10 menit. Kalau ada tanya jawab, tafadhol. Ada? Silakan. Lupa nama antum, Syekh. Syekh Fidi, tafadhol kalau ada pertanyaan. Di antara salat-salat sunnah yang tadi disampaikan, adakah yang boleh dikerjakan bersama anak Tayyib, barakallahu fikum jami'an. Tayyib. Beliau bertanya tentang sholat-sholat sunnah, gitu ya. Sholat-sholat sunnah atau sholat wajib. Kalau sholat wajib, maaf, kalau sholat wajib misalnya qadarullah terjadi hujan dan lain sebagainya, maka kalau sholat wajib tetap dianjurkan secara berjamaah. Misal di rumah, gitu ya. Misal kita mau ke masjid, qadarullah hujan, atau safar, perjalanan yang lain, maka itu dianjurkan untuk apa? Untuk tetap berjamaah. Kalau ada uzur dan lain sebagainya, walaupun tidak di masjid, insya Allah tetap mendapatkan 25 atau 27 derajat. Allahu a'lam bishawab. Bagaimana dengan
sholat-sholat yang lain, apakah sholat-sholat sunnah, misalnya qobliyah subuh, itu duha, witir, qiyamul lail, dan lain sebagainya, apakah boleh dilaksanakan secara berjamaah walaupun dengan keluarga? Allahu a'lam bishawab. Ketika kita mempelajari hadis-hadis Nabi SAW, Rasulullah SAW kalau sholat sunnah itu sholatnya sendiri. Sebagaimana suatu hari Rasulullah SAW sedang sholat, maka Aisyah radhiyallahu taala istri beliau tidur di depannya, jadi tidak sholat berjamaah. Karena Rasulullah memindahkan kakinya. Jadi ini menandakan tidak batal juga ya, dalam kondisi darurat kakinya Aisyah berada di depan sholatnya Nabi kemudian dipindahkan, gitu ya. Berarti tidak berjamaah. Adapun yang dibolehkan berjamaah secara mutlak ijma, artinya semua ulama sepakat sholat yang boleh berjamaah, sholat sunnah itu qiyamul lail di bulan Ramadan. Itu sepakat boleh, sepakat boleh. Yang disebut dengan sholat at-tarawih, sholat tarawih. Walaupun di zaman Nabi sholat tarawih Rasulullah laksanakan sendiri, kemudian banyak yang ikut hari kedua, hari ketiga banyak yang ikut, hari ketiga semakin banyak yang ikut. Melihat hal ini Rasulullah sembunyi, sehingga di hari keempat sahabat sudah kumpul di masjid Nabi, tidak didapati Nabi. Kemudian ditanya Nabi SAW, ya Rasulullah, kenapa kok nggak jadi sholat berjamaah di masjid? Maka Rasul bersabda, seandainya aku sholat berjamaah dan diikutin kalian, akhsha an tafrada alaikum, aku khawatir sholat sunnah nanti, sholat malam ini hukumnya menjadi wajib. Maka Rasulullah menghentikan sholat jamaah. Nah, kemudian selepas Rasulullah wafat, sahabat itu sholat sendiri-sendiri. Nah, hukum sholat berjamaah sunnah itu sendiri-sendiri. Ya. Ketika sholat sendiri-sendiri, ya, maka jamaah rahimani wa rahimakumullah, Umar bin Khattab melihat di sini ada yang sholat, di sini ada yang sholat, di sini ada yang sholat, sehingga saling mengganggu satu dan yang lainnya. Sehingga Umar mengumpulkan sahabat yang lain untuk bermusyawarah untuk menjadikan sholat berjamaah satu imam. Yang memimpin adalah Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu taala anhu. Jadi sholat sunnah yang boleh untuk berjamaah secara ijma sholat tarawih. Sholat wajib baik dianjurkan tetap berjamaah, baik di rumah ataupun di perjalanan. Adapun sholat sunnah selain tarawih, maka itu sebagian ulama mengatakan tidak boleh. Itu yang lebih kuat. Karena apa? Tidak dicontohkan oleh Nabi SAW. Nah, namun sebagian ulama mengatakan boleh litarbiyah, untuk latihan boleh. Misalnya kita anak-anak susah nih, sesekali kita sholat tapi tetap diajarkan nanti boleh kayak ini. Nah, jangan sampai kebablasan, karena ada beberapa sekolah atau pesantren itu merutinkan sholat duha berjamaah tiap hari. Nah, khawatir menjadi sesuatu yang seolah dibolehkan secara mutlak. Nah, contoh beberapa sekolah mengadakan apa? Duha berjamaah tiap hari. Maka ketika terus-menerus dan tidak ada yang menghentikan kegiatan tersebut, khawatir menjadi hal baru yang tidak dicontohkan oleh Rasulullah SAW. Jadi saya ulangi, adapun sholat wajib itu tetap dianjurkan berjamaah, baik di rumah ketika ada udzur syar'i ataupun perjalanan. Itu tetap apa? Dianjurkan berjamaah. Itu ijma, ya, artinya tidak ada penyelisihan. Yang kedua, sholat tarawih. Ini pun tetap ijma boleh berjamaah. Adapun qiyamul lail di selain Ramadan itu tetap utama sholat sendirian. Allahu a'lam bishawab. Adapun untuk pembelajaran, karena di zaman Nabi SAW juga pernah Rasulullah sholat tuh.
Kemudian diikuti sahabat, sehingga Rasulullah itu sholat satu rakaatnya itu panjang sekali, Al-Baqarah 286. Belum rukuk juga baca Al-Imran 200 ayat. Belum rukuk baca apa lagi? An-Nisa 186 ayat. Baru Rasulullah rukuk. Setelah itu para sahabat kapok, nggak ada yang berani sholat di belakang Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Ini jemaahnya. Jadi Rasul memang sholatnya lebih ke arah sendiri, ya. Baik duha, baik sholat rawatib yang mengiringi sholat wajib, qobliyah zuhur, ba'diyah zuhur, nggak boleh berjamaah, nggak ada contohnya. Begitu juga qiyamul lail kecuali Ramadan. Adapun Ramadan ijma, artinya sepakat ulama boleh. Bahkan dianjurkannya berjamaah. Wallahu a'lam bishawab. Tapi untuk pembelajaran untuk anak-anak kita ini boleh, tapi sesekali. Jangan sampai menjadi rutinitas. Wallahu a'lam bishawab. Bisa dipahami ya? Baik, ada lagi? Allahu a'lam bishawab. Ketika tidak ada pertanyaan, nah kita akhiri. Kita akhiri dengan membaca alhamdulillahirabbil alamin. Kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Kalau kebenaran dari Allah, kalau kesalahan dari anak pribadi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.